Maya meninggalkan Andy ketika ia bangkrut. Memilih budi demi kehidupan mewah. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar yang sudah mulai mengelupas. Aku bangun perlahan, mencoba tidak mengganggu tidur Lia yang masih lelap di sebelahku. Udara di dalam kamar sempit itu terasa lembab karena hujan. Di luar, suara ayam berkokok dan anjing tetangga menggonggong. Seperti biasa, menyambut pagi di kampung kecil tempat kami tinggal Desa Cempaka. Di pinggiran kota Bandung, aku duduk di tepi kasur yang sudah mulai mengempes. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu yang dingin. Rumahku bukanlah rumah besar atau mewah. Ini hanya sebuah rumah sederhana dengan 3 kamar, dinding bercat putih yang mulai mengelupas, dan atap yang kadang bocor saat hujan deras. Tapi di sinilah aku dan Lia hidup, cukup, tenang, dan penuh kasih sayang. Aku berjalan keluar kamar, menuju dapur kecil di belakang rumah. Aku menyalakan kompor dan mulai menanak nasi untuk sarapan. Sambil menunggu, aku membuka laci meja makan dan mengambil sebuah amplop berwarna putih dengan hiasan bunga dan tulisan emas yang terlihat mahal. Di pojok kiri atas amplop itu tertulis nama Maya. Maya, nama yang dulu sering aku ucapkan dengan penuh cinta, sekarang hanya menyisakan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Aku menatap amplop itu dalam diam. Aku sudah membacanya tadi malam, tapi rasanya masih sulit percaya. Maya menikah lagi dengan Budi, pria yang dulu membuatnya meninggalkan kami, meninggalkan aku dan Lia. Aku ingat betul malam itu. Hujan deras juga turun. Maya pulang dengan wajah murung dan berkata, "Aku tidak bisa hidup seperti ini terus, Andi. Aku butuh sesuatu yang lebih baik." Aku hanya bisa menatapnya tanpa suara. Aku tahu itu artinya dia akan pergi. Dan benar saja, keesokan harinya, ia sudah pergi, membawa beberapa pakaian dan sedikit uang. Tapi yang lebih menyakitkan, ia meninggalkan Lia, putrinya sendiri, 4 tahun saat itu. Dan aku harus membesarkannya sendirian. Lia masuk ke dapur dengan rambut akak-kakoken, dan mata masih mengantuk. Ia mengenakan baju tidur bergambar kelinci, lucu yang sudah mulai memudar. "Pagi, Ayah," sapanya dengan suara serak. "Pagi, sayang. Ayo, sarapan dulu," kataku sambil tersenyum. Lia duduk di kursi kayu yang sudah mulai terkelupas catnya. Aku menaruh piring nasi hangat dan telur mata sapi di depannya. Ia makan dengan lahap. "Kemarin malam Ayah baca surat apa ya, Tanya?" Sambil mengunyah, aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi aku tahu. Tidak mungkin aku menyembunyikan ini darinya selamanya. Aku menarik napas panjang. "Itu undangan pernikahan, Nak. Dari Ibu." Lia berhenti mengunyah. "Matanya membulat? Ibu menikah lagi?" Aku mengangguk pelan. "Ya, dengan Pak Budi." Lia diam. Ia menatap piringnya. Aku bisa melihat bayangan kesedihan di wajahnya. Aku tahu, sejak dulu, Lia ingin bertemu ibunya, meskipun ia tidak pernah mengatakan itu dengan jelas. "Ayah, boleh aku ikut ke pernikahannya?" Tanyanya pelan. Aku terkejut. Aku tidak menyangka ia akan meminta itu. Aku tahu betul betapa menyakitkannya pernikahan Maya dulu. Aku bisa membayangkan bagaimana orang-orang di sana akan memandangku. Mungkin menghina, menghujat, mengusirku, tapi aku melihat ekspresi Lia, ada harapan, ada kerinduan, dan aku tidak tega menolaknya. "Baiklah," kataku akhirnya. "Tapi, Ayah harap kamu siap, ya? Mungkin tidak akan mudah." Lia tersenyum. Senyum yang membuat hatiku hangat. Ia tidak tahu betapa beratnya beban yang harus kubawa kembali ke masa lalu. Tapi aku akan lakukan ini untuknya. Untuk Lia. Setelah sarapan, aku membersihkan piring dan mulai merapikan rumah. Sementara, Lia bermain. Di halaman depan, aku mulai memikirkan rencana. Pernikahan Maya akan diadakan di sebuah hotel besar di pusat kota. Tempat yang sama sekali asing bagiku. Tempat yang dulu sering dikunjungi Maya dan Budi. Jauh dari duniamu yang sederhana. Aku harus mempersiapkan pakaian terbaikku. Bukan karena aku ingin terlihat mewah, tapi agar Lia tidak merasa malu. Aku punya 1 set jas hitam yang masih layak. Tapi aku tahu, tidak peduli sebagus apapun pakaianku, mereka tetap akan melihatku sebagai gembel yang tidak pantas berada di pernikahan seorang wanita kaya. Tapi aku tidak peduli. Aku akan datang. Bukan untuk Maya, bukan untuk Budi, tapi untuk Lia. Untuk putriku, karena bagaimanapun, aku adalah ayahnya, dan aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depannya. Malam itu, setelah Lia tertidur lelap, aku duduk sendirian di teras rumah. Udara dingin menyusup masuk melalui celah kayu lantai.
Langit malam penuh bintang, tapi hatiku terasa kosong. Aku memandang foto lama yang tersimpan rapi di dalam dompet. Foto itu diambil saat kami masih bersama Maya, Lia, dan aku. Di sana terlihat wajahku yang masih penuh semangat, Maya dengan senyumnya yang selalu membuatku tenang, dan Lia yang masih kecil, tersenyum lebar sambil memeluk boneka kelinci kesayangannya. Aku menarik napas panjang. Kenangan itu begitu jelas, seolah baru kemarin terjadi. Dulu, hidupku jauh berbeda dari sekarang. Aku bukan orang kaya, tapi aku punya pekerjaan yang layak. Aku bekerja sebagai dokter di sebuah klinik swasta di Bandung. Gajiku cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun tidak mewah. Maya adalah seorang desainer grafis yang bekerja di sebuah agen periklanan. Kami menikah muda, penuh cinta dan harapan. Kami percaya bahwa selama bersama, kami bisa menghadapi apapun. Maya dan aku membangun rumah kecil di pinggiran kota, tidak jauh dari tempat kami sekarang. Aku masih ingat betapa bahagianya Lia ketika kami membawanya pulang untuk pertama kalinya. Rumah itu masih baru, catnya masih harum, dan lantainya masih licin. Maya menghiasnya dengan penuh cinta. Di sana, kami membangun kenangan, tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Aku pernah mencoba memulai bisnis sampingan sebuah klinik kecil yang aku kelola sendiri. Aku ingin bisa memberi lebih untuk keluargaku. Maya awalnya mendukung. Tapi sayang, bisnis itu gagal. Pasien tidak banyak, biaya operasional tinggi, dan akhirnya aku terlilit utang. Aku mencoba bangkit. Tapi semakin dalam aku terbenam, Maya mulai berubah. Ia tidak lagi tersenyum seperti dulu. Ia mulai sering pulang larut malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Awalnya, aku tidak curiga. Aku pikir ia hanya lelah bekerja. Tapi kemudian, aku mulai mendengar kabar dari tetangga bahwa Maya sering terlihat bersama seorang pria kaya budi, seorang pengusaha properti. Aku tidak langsung percaya. Aku pikir itu hanya gosip. Tapi suatu malam, aku melihatnya sendiri. Maya dan Budi keluar dari sebuah restoran mewah, tangan mereka berpautan. Aku hanya bisa berdiri diam. Dada terasa sesak, mata panas. Aku pulang tanpa mengatakan apa-apa. Aku menunggu Maya pulang. Saat ia sampai di rumah, aku bertanya dengan suara bergetar. "Kamu pergi kemana tadi?" Maya tidak menjawab. Ayah melepas jaketnya dan duduk di sofa. "Aku lihat kamu bersama Budi." Aku melanjutkan. Maya menghela napas panjang. "Aku lelah, Andi. Aku lelah hidup seperti ini. Aku lelah melihat kamu terus berjuang, tapi tidak pernah berhasil. Aku lelah melihat kita tidak punya apa-apa." Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk perlahan. "Kamu mencintainya?" tanyaku. Maya menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu, tapi aku butuh seseorang yang bisa memberiku lebih. Aku butuh kepastian. Dan kamu tidak bisa memberiku itu." Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa menatapnya. Aku tidak marah. Aku hanya merasa hancur. "Lia," ujarku pelan. "Dia masih kecil. Dia butuh ibunya." Maya menunduk. Aku tidak tahu lagi apa aku bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Dan malam itu juga, Maya pergi. Ia membawa beberapa pakaian, beberapa dokumen, dan sedikit uang. Tapi ia meninggalkan yang paling berharga, Lia, putrinya sendiri. Aku masih ingat betapa sulitnya hari-hari setelah itu. Aku harus menjadi ayah, sekaligus ibu bagi Lia. Aku harus bangkit dari kegagalan bisnisku, melunasi utang, dan mencari pekerjaan. Baru, aku sempat putus asa. Aku pernah berpikir untuk menyerah. Tapi setiap kali aku melihat wajah Lia, aku teringat bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku harus menjadi kuat untuknya. Aku akhirnya mendapat tawaran bekerja di sebuah rumah sakit besar mitra sehat. Awalnya, aku hanya menjadi dokter biasa. Tapi perlahan, aku menunjukkan kemampuan dan dedikasi. Aku tidak ingin terkenal, tidak ingin dipuji. Aku hanya ingin bekerja, menghasilkan cukup uang, dan membesarkan Lia dengan baik. Lama-kelamaan, aku menjadi bagian dari tim pengelola rumah sakit itu. Aku tidak pernah mengejar jabatan tinggi, tapi, akhirnya, aku menjadi salah satu pemilik saham terbesar di Mitra Sehat. Bukan karena niatku, tapi karena kepercayaan dari investor yang melihat kompetensiku. Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Tentenget, tidak tetangga, tidak teman, bahkan tidak Maya. Aku memilih hidup sederhana. Seperti biasa, aku tidak ingin orang melihatku karena jabatanku, tapi karena siapa aku sebenarnya, dan sekarang,
Setelah bertahun-tahun berlalu, aku menerima undangan pernikahan dari Maya. Undangan yang membawaku kembali ke masa lalu. Masa yang penuh luka dan penyesalan. Aku menutup dompetku, lalu menatap langit malam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dari hujan sebelumnya. Besok, aku akan datang ke pernikahan itu. Bukan untuk Maya, bukan untuk Budi, tapi untuk Lia, untuk putriku. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depannya. Aku akan hadir, meski harus dihina. Aku akan berdiri, meski harus diremehkan. Karena aku adalah ayahnya, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya seperti yang Maya lakukan. Malam sebelum hari pernikahan Maya tiba, aku dan Lia duduk di ruang keluarga kecil kami. Di atas meja kayu yang sudah mulai mengelupas, terbentang pakaian-pakaian yang kami keluarkan dari lemari. Jas hitamku, kemeja putih yang sudah sedikit kusam, dan dasi biru tua yang masih layak. Di sebilannya, Lia mengeluarkan baju putih kesayangannya yang sudah mulai kekecilan. "Ini masih muat ya, Ayah?" tanya Lia sambil memasang baju itu di badannya. Aku tersenyum tipis. "Ya, masih muat, tapi sepertinya tahun depan harus beli yang baru." Lia mengangguk. Ia terlihat senang, tapi di matanya, aku bisa melihat sedikit kecemasan. Ia tidak mengatakannya. Tapi aku tahu ia merasa ada yang berbeda. Hari ini bukan hari biasa. Aku mengambil jas hitamku dan menghampirinya. "Ayo, kita coba dulu, biar tahu, pas atau tidak." Lia memakai baju itu, lalu celana pendek putih, dan sepatu pantofel kecil yang sudah sedikit aus. Aku mengatur rambutnya, menyisirnya rapi ke belakang. Ia menatap dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya berubah. Ada rasa takut, ada kerinduan. "Kita benar-benar pergi ke sana ya, Ayah?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Ya, kita pergi, tapi kamu harus siap ya. Mungkin tidak semua orang di sana akan ramah pada kita." Lia menatapku. "Kenapa mereka tidak ramah?" Aku menghela napas. "Karena mereka mungkin melihat kita berbeda. Mereka mungkin mengira kita tidak pantas ada di sana. Tapi kamu tidak perlu takut. Kita tidak pergi untuk mereka. Kita pergi karena kamu ingin melihat ibu." Lia mengangguk pelan. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mencoba. Aku sejenak, lalu berkata, "Pokoknya, kamu tetap jadi putri Ayah, tidak peduli apa yang orang lain katakan." Pagi itu, cuaca cerah. Sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela, menyelimuti rumah kecil kami dengan kehangatan. Aku dan Lia sudah siap sejak pagi. Kami sarapan roti panggang dan susu hangat. Aku tidak bisa makan banyak, perutku terasa berat. "Kita berangkat naik angkot ya?" tanya Lia. "Ya, kita jemput di depan gang," jawabku. Aku memakai jas hitamku, kemeja putih, dan dasi biru tua. Jas itu sudah tidak terlalu pas, tapi masih layak. Aku juga memakai sepatu kulit hitam yang sudah mulai mengelupas di bagian ujungnya. Aku tahu, penampilanku tidak akan bisa menyamai mereka yang akan hadir di pernikahan Maya. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin Lia merasa nyaman. Kami keluar rumah dan berjalan menuju ujung gang. Angin pagi bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma bunga dari taman kecil tetangga. Jalanan masih sepi, hanya beberapa anak kecil yang sedang bermain sepeda. Saat kami menunggu angkot, Bu Siti, tetangga sebelah, keluar dari rumahnya. Ia melihat kami dengan tatapan heran. "Mau kemana, Pak Andi? Kok rapi banget?" tanyanya sambil tersenyum. Aku tersenyum kaku. "Hari ini ada undangan pernikahan. Mantan istri saya menikah lagi." Bu Siti terkejut. "Oh, ya ampun, pasti. Berat ya, pergi ke pernikahan mantan istri, apalagi kalau dulu dia ninggalin kamu begitu aja." Aku mengangguk pelan. "Ya, tapi ini untuk Lia. Dia ingin lihat ibunya." Bu Siti menghela napas. "Anak kecil memang selalu merindukan ibunya. Semoga lancar ya, Pak. Semoga tidak ada yang menyakiti hati kalian." Aku tersenyum lemah. "Terima kasih, Bu." Kami tiba di pusat kota sekitar pukul 10 pagi. Hotel tempat pernikahan Maya diadakan adalah hotel besar, dengan taman luas dan gerbang megah. Saat kami tur dari angkot, aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitar. Ada yang melihat dengan rasa heran, ada yang melihat dengan rasa kasihan. Aku memegang tangan Lia erat-erat. Ia terlihat tegang. "Kita masuk lewat mana air?" tanyanya. Aku menunjuk ke arah tenda besar yang terletak di halaman belakang hotel. Di sana, tamu-tamu sudah mulai datang. Wanita-wanita dengan gaun mewah pria dengan jas rapi, dan anak-anak yang berlarian sambil memegang kamera.
Kami berjalan pelan menuju pintu masuk. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, ini akan menjadi hari yang berat. Saat kami sampai di depan tenda, seorang petugas dengan seragam rapi menghampiri kami. "Permisi, Bapak dan Ibu undangan dari mana?" Tanyanya dengan sopan, tapi matanya memandang kami dari atas ke bawah. Aku menunjukkan amplop undangan yang sudah kubawa dari rumah. "Dari keluarga mantan suami," jawabku tenang. Petugas itu terlihat bingung sejenak, lalu menandok. "Silk, masuk." Aku dan Lia masuk ke dalam tenda. Di dalam, suasana sangat berbeda dari duniamu sehari-hari. Bunga segar menghiasi setiap sudut. Meja-meja disusun rapi, dengan taplak putih, dan peralatan makan berkilau. Musik instrumental, berpadu dengan suara obrolan tamu yang berbicara dengan suara pelan dan sopan. Aku melihat Maya dari kejauhan. Ia berdiri di dekat pelaminan, mengenakan gaun putih yang sangat mewah. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya terlihat bahagia. Di sebelahnya, budi pria yang dulu mengambil Maya dari hidupku berdiri, dengan senyum lebar, mengenakan jas hitam yang tampak sangat mahal. Aku menarik napas panjang. Ini nyata, ini benar-benar terjadi. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, seorang wanita parubaya mendekat. Aku langsung mengenalinya, Ibu Maya. Wajahnya masih sama seperti dulu. Dingin, sombong. "Ini siapa?" tanyanya dengan nada menyelidik. Aku menatapnya tenang. "Saya Andi, mantan suami Maya." Wajah Ibu Maya langsung berubah. Matanya menyipit, mulutnya mengerucut. Andi, mantan menantuku yang sederhana," katanya dengan nada yang jelas menghina. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Ia melihat Lia, lalu bertanya, "Ini anakmu?" Lia menatapnya dengan tatapan polos. Aku merasa sakit melihat ekspresi wajahnya. "Saya Lia," jawab Lia pelan. Ibu Maya menatap Lia sejenak, lalu berkata, "Oh, Lia, kamu tinggal di mana sekarang?" "Di Cempaka," jawab Lia. Ibu Maya menghela napas. "Ya Tuhan, masih di kampung juga, tidak ada perubahan." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bisa merasakan kemarahan mulai naik, tapi aku menahannya. "Ini bukan tentangku, ini tentang Lia. Kami hanya ingin mengucapkan selamat. Kami tidak akan mengganggu," kataku dengan tenang. Ibu Maya mendengus. "Tidak usah pura-pura baik, kami tahu. Kamu hanya datang untuk..." Belum selesai ia bicara, seorang petugas keamanan mendekat. Ia menatap kami dengan tatapan dingin. "Maaf, Bapak dan Ibu, tamu dari keluarga mantan suami, belum terdaftar di sistem. Silakan keluar," katanya dengan suara tegas. Aku terkejut. Aku menatap Ibu Maya. Ia tersenyum sinis. Aku menatap Lia. Matanya berkaca-kaca. "Hatiku hancur. Kita pergi saja, Nak," bisikku pelan. Lia mengangguk pelan. Ia menatap ibunya dari kejauhan, lalu membalikkan badan. Kami keluar dari tenda, di bawah tatapan orang-orang yang mulai memperhatikan. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan. Aku bisa melihat senyum-senyum sinis dari beberapa tamu. Kami berjalan keluar dari halaman hotel, menuju trotoar. Di sana, aku memeluk Lia erat-erat. "Maaf, Nak. Ayah tidak bisa membuat ini lebih baik," bisikku. Lia menangis pelan di pelukanku. Aku hanya ingin ibu memelukku." Aku menutup mata. Aku tidak bisa menghentikan air mataku sendiri. Aku tahu, ini baru permulaan. Tapi aku juga tahu, suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Dan aku akan tetap ada di sini, untuk Lia, selamanya. Setelah keluar dari tenda pernikahan, aku dan Lia berjalan tanpa arah, di sekitar halaman hotel. Udara terasa panas. Tapi entah mengapa tubuhku terasa dingin. Aku masih memegang tangan Lia erat-erat, seakan-akan takut kehilangan dia juga. Lia tidak menangis keras, tapi air matanya terus mengalir. Aku bisa merasakan genggamannya gemetar. Aku ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu seolah terkunci di tenggorokan. Aku tahu, tidak ada kata yang bisa menghapus luka yang baru saja ia alami. Kami berhenti di bawah pohon besar yang rindang, tidak jauh dari gerbang hotel. Di sana, aku berjongkok dan menatap mata Lia. "Dengar, Nak," bisikku lembut. "Kita tidak perlu pergi ke sana lagi. Kita pulang ya?" Lia mengangguk pelan, lalu menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Ibu, tidak melihat aku, ya?" Aku menghela napas. "Ibu, tapi kamu tetap punya ayah, dan ayah tidak akan pernah meninggalkan kamu." Lia tersenyum samar, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Hatiku terasa perih. Kami mulai berjalan menuju jalan utama, tempat kami bisa menemukan angkutan umum. Namun, sebelum sampai di sana,
Suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat seorang pria muda berlari ke arah kami. "Pak Andi," panggilnya. Aku menghentikan langkahku. Aku mengenal pria itu. Ia adalah fotografer dari acara pernikahan tadi. Wajahnya tampak bingung, tapi ada rasa iba di matanya. "Ada apa?" tanyaku datar. Pria itu menghela napas, lalu menyerahkan selembar foto yang baru saja dicetak. "Tadi, saya sempat mengambil foto Bapak dan Lia sebelum diusir. Saya merasa kasihan, jadi saya foto saja. Ini untuk Bapak." Aku menerima foto itu dengan tangan gemetar. Di dalam foto, terlihat Lia berdiri di sampingku, mengenakan baju putih dan celana pendek, dengan rambut rapi. Wajahnya polos, penuh harapan. Aku berdiri di sebelahnya. Dengan jas yang sudah tidak lagi terlihat rapi, aku menatap foto itu sejenak, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih." Pria itu tersenyum simpul. "Sama-sama, saya harap kalian baik-baik saja." Aku mengangguk lagi. "Ya, kami baik-baik saja." Lia melihat foto itu dengan tatapan heran. "Kita difoto, Ayah." Aku tersenyum tipis. "Ya, kita difoto." Kami akhirnya sampai di halte bus kota. Aku membelikan tiket untuk kami berdua, lalu duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Lia duduk di sebelahku, masih diam. Bus datang setelah beberapa menit. Aku membimbing Lia naik dan duduk di bangku belakang. Pintu menutup, dan bus mulai berjalan. Dari jendela, aku melihat hotel tempat pernikahan Maya itu berlangsung. Aku bisa melihat tenda besar, mobil-mobil mewah, dan orang-orang yang masih berdatangan. Seolah-olah dunia di dalam sana adalah dunia yang sangat berbeda dari duniamu. Aku menatap tangan Lia yang masih menggenggam foto itu. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi aku tahu, hari ini, ia telah melihat dunia yang berbeda. Dunia yang dingin, sombong, dan penuh dengan penolakan. Aku menatap langit biru di luar jendela. Aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, Lia tidak akan lagi merasa seperti ini. Suatu hari nanti, ia akan tumbuh menjadi wanita yang kuat, penuh harga diri, dan tidak pernah merasa rendah hanya karena penampilannya, dan aku akan menjadi ayah yang selalu ada di sampingnya. Kami tiba di rumah sekitar 1 jam kemudian. Udara siang itu terasa panas, tapi rumah kecil kami masih menyimpan kesejukan dari pagi tadi. Aku membuka pintu dan masuk, diikuti oleh Lia. Di dalam, segalanya terasa tenang. Bau masakan dari dapur, suara angin yang berhembus perlahan, melalui ventilasi, dan suara burung di luar. Ini adalah duniamu, dunia yang sederhana, tapi penuh cinta. Aku melepas jasku, dan meletakkannya di kursi. Lia duduk di lantai, masih memegang foto itu. "Kita pulang, ya?" Nak, kataku lembut. Lia mengangguk. "Ya, Ayah." Aku duduk di sebelahnya dan memeluknya erat. Aku bisa merasakan tubuhnya yang kecil dan lelah. Aku menatap foto itu sekali lagi. "Kita simpan foto ini ya," kataku. Lia mengangguk lagi. "Ya, biar jadi kenang-kenangan." Aku tersenyum tipis. "Ya, kenang-kenangan bahwa kita pernah mencoba." Namun, aku tidak tahu bahwa foto itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Entah bagaimana, beberapa hari setelah kejadian itu, foto tersebut beredar di media sosial. Pihak hotel mengambil foto itu dan membagikannya. Dengan caption yang menyudutkan kami, "Gembel datang ke pernikahan mantan istrinya, tapi diusir." Lihat penampilannya, foto itu viral. Banyak orang menertawakan kami, menghina, menghujat, tapi ada juga yang iba. Bahkan, beberapa orang mengenaliku sebagai dokter dari Mitra Sehat, meskipun tidak ada yang tahu bahwa aku adalah salah satu pemilik rumah sakit itu. Aku tidak peduli dengan hujatan itu, tapi aku merasa marah. Marah karena Lia, yang masih kecil, harus melihat dunia yang begitu kejam. Namun, dari foto itulah, suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap, dan Maya akan tahu siapa sebenarnya diriku. Hari itu, cuaca terasa mendung, langit penuh awan, seolah mencerminkan perasaan kami berdua. Setelah kejadian di pernikahan Maya, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lia tidak banyak bicara. Ia hanya diam di kamarnya, memandangi foto yang dibawa pulang dari acara itu. Aku tidak bisa menyalahkan Lia. Aku juga merasa hampa. Setelah sarapan, aku membersihkan piring dan menemui Lia di kamarnya. Pintu tidak terkunci. Aku mengetuk pelan dan membuka perlahan. "Masuk, Ayah," katanya tanpa menoleh. Ia duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur, dengan foto itu masih di tangannya. Aku duduk di sebelahnya,
lalu menyandarkan punggungku. Di ranjang. Kamu sedih? Tanyaku pelan. Lia mengangguk perlahan. Ibu, tidak melihat aku ya? Aku menatap matanya. Aku ingin berkata bahwa ia salah, bahwa ibunya pasti melihatnya. Tapi aku tidak bisa berbohong. Aku tahu, Maya memang tidak peduli. Mungkin ibu sedang sibuk, jawabku. Mencoba menjaga hatinya tetap hangat. Lia diam sejenak. Tapi, kenapa? Ibu tidak pernah pulang? Kenapa ibu tidak pernah menelepon? Kenapa ibu tidak pernah memeluk aku? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk perlahan-lahan. Aku menarik napas panjang. Kadang, orang dewasa membuat keputusan yang tidak bisa diubah. Ibu memilih jalan hidupnya sendiri. Tapi itu bukan berarti kamu tidak berharga, Nak. Kamu sangat berharga. Untuk ayah, kamu adalah segalanya. Lia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Tapi, aku ingin punya ibu juga seperti anak-anak lain. Aku menariknya ke dalam pelukan hatiku Henker. Aku bisa merasakan tubuh kecilnya bergetar karena tangis yang ia tahan. Kamu punya ayah, dan ayah akan selalu ada untuk kamu. Tapi kamu juga punya ibu. Hanya saja, ibu belum bisa menjadi ibu yang kamu harapkan saat ini. Lia menangis pelan di pelukanku. Aku mengusap punggungnya perlahan, seperti biasa saat ia sedih. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Kali ini, aku tidak bisa menghilangkan rasa sakit itu. Setelah beberapa saat, Lia tertidur di pelukanku. Aku meletakkannya di ranjang, lalu menyelimuti tubuh kecilnya. Aku menatap wajahnya yang lelah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa putriku harus merasakan luka seperti ini. Aku keluar kamar dan duduk di teras. Udara pagi terasa sejuk, tapi hatiku panas. Aku menatap foto yang sempat dibawa pulang. Foto yang menjadi saksi bisu betapa dinginnya dunia di luar sana. Aku ingat kata-kata orang-orang di media sosial. Mereka menertawakan kami, menyebutku gembel, menyebut Lia sebagai anak yang tidak tahu diri. Tapi ada juga yang iba. Beberapa orang bahkan mulai mengenali wajahku sebagai dokter dari Mitra Sehat. Aku tidak peduli. Aku bukan orang yang suka pujian, tapi aku marah karena Lia harus menjadi korban dari dunia yang tidak memahami arti kasih sayang. Aku menarik napas panjang. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak bisa mengubah keputusan Maya, tapi aku bisa memastikan bahwa Lia tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang tidak merasa rendah hanya karena penampilan atau latar belakangnya. Aku bangkit dari kursi kayu itu dan masuk ke dalam rumah. Aku membuka laptop lama yang masih bisa digunakan dan membuka media sosialku. Aku mengetik sesuatu lalu memposting foto itu dengan caption, "Kami datang bukan untuk pujian, bukan untuk pengakuan. Kami datang karena seorang anak ingin melihat ibunya." Tapi ternyata, tidak semua orang di dunia ini paham arti kasih sayang. Semoga foto ini mengingatkan kita semua. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Aku menekan tombol post. Beberapa detik kemudian, notifikasi mulai masuk. Komentar dari orang-orang mulai berdatangan. Ada yang memuji keikhlasanku. Ada yang menghujatku lagi. Tapi yang paling penting, ada yang mulai merenung. Aku menutup laptop dan kembali ke kamar Lia. Ia masih tertidur. Aku duduk di sampingnya dan menatap wajahnya yang polos. "Kamu akan tumbuh besar, Nak," bisikku pelan. "Dan kamu akan jadi wanita yang hebat. Lebih hebat dari mereka semua." Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dari hujan sore tadi. Aku menatap langit yang penuh bintang. Aku ingat kata-kata Maya dulu. "Aku lelah hidup seperti ini. Aku lelah melihat kamu terus berjuang, tapi tidak pernah berhasil." Aku tersenyum getir. Aku memang tidak pernah berhasil dalam pandangan orang-orang seperti mereka. Tapi aku berhasil dalam hal yang paling penting. Membesarkan Lia dengan penuh kasih sayang. Tanpa meninggalkannya seperti yang Maya lakukan. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, hidupku tidak mewah. Tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Dari harta, keikhlasan, kesabaran, dan cinta yang tulus untuk putriku. Dan suatu hari nanti, ketika Maya melihatku lagi, mungkin ia akan menyadari itu. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi terasa sejuk menyusup masuk melalui celah jendela. Aku menatap langit-langit kamar sambil menarik napas panjang. Hari ini, aku harus pergi ke Mitra Sehat. Bukan sebagai dokter biasa seperti yang dikira banyak orang, tapi sebagai salah satu pemilik utama rumah sakit itu. Tapi untuk dunia luar, aku tetap andiayah tunggal yang hidup sederhana bersama putrinya, Lia. Aku beranjak dari kasur dan mulai berpakaian rapi, kemeja putih,
jas biru tua yang masih layak, dan dasi abu-abu. Aku tidak memakai jas yang mewah atau jam tangan bermerek. Aku memilih pakaian yang sederhana, seperti biasa, karena aku tidak ingin orang melihatku karena jabatanku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Aku keluar dari kamar dan melihat Lia sudah bangun. Ia sedang duduk di meja makan, mengaduk-aduk sarapannya. Matanya masih terlihat lesu. Aku duduk di sebelahnya. Kamu tidak lapar? Tanyaku lembut. Lia menggeleng pelan. Aku tidak enak badan, Ayah. Aku menyentuh keningnya, tidak panas. Tapi, aku tahu, ini bukan sakit fisik. Ini luka emosional yang masih terasa. Aku menatap matanya. Kamu tidak harus pergi ke sekolah hari ini. Kalau memang tidak enak badan, kamu istirahat saja di rumah. Lia mengangguk lemah. Ya, Ayah, aku mencium keningnya, lalu berkata, Ayah pergi dulu, kalau kamu butuh sesuatu, telepon Ayah. Ya, Lia mengangguk lagi. Aku mengambil jaket dan keluar dari rumah. Udora pagi, masa segar. Aku berjalan menuju halte bus yang tidak jauh dari rumah. Setelah menunggu beberapa menit, bus datang dan aku naik. Perjalanan ke Mitra Sehat memakan waktu sekitar 1 jam. Saat tiba di depan rumah sakit, aku langsung disambut oleh seorang staf administrasi. Selamat pagi Pak Andi, kami sudah menunggu Bapak, ujarnya sopan. Aku tersenyum tipis. Ya, silakan kita mulai saja. Aku masuk ke dalam ruang rapat direksi. Di dalamnya sudah duduk beberapa dokter senior, manajer operasional, dan direktur utama rumah sakit DR, Faris, temanku sejak kuliah. Pagi, Andi, sapanya ramah. Pagi, jawabku. Kami mulai rapat. Pembahasannya adalah pengembangan fasilitas kanker dan rencana pembukaan klinik di daerah pinggiran. Aku duduk di ujung meja, mendengarkan semua laporan dengan saksama. Aku jarang berbicara, tapi setiap kali aku angkat suara, semua orang langsung mendengarkan. Karena mereka tahu, meskipun aku tidak pernah mengejar jabatan tinggi, aku adalah salah satu otak di balik kesuksesan rumah sakit ini. Setelah rapat selesai, Faris menepuk bahuku. Kamu masih tetap rendah hati ya? Padahal, kalau kamu mau, kamu bisa duduk di kursi direktur utama. Aku tersenyum samar. Aku bukan orang yang suka pamer jabatan. Aku hanya ingin membantu orang. Itu saja. Faris menghela napas. Kamu tahu, banyak orang di luar sana yang tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Mereka mengira kamu hanya dokter biasa. Aku mengangguk. Biarkan saja, aku tidak butuh pengakuan dari mereka. Setelah menyelesaikan beberapa urusan administrasi, aku memutuskan untuk tur ke beberapa ruang rawat. Aku menyapa pasien, bertanya kondisi mereka, dan memastikan pelayanan rumah sakit tetap terjaga. Saat sedang berjalan di koridor, aku melihat seorang pasien tua sedang menangis di bangku tunggu. Ia ditemani oleh anak perempuannya, yang tampak sangat lelah. Aku mendekat. Ada apa, Bu? Wanita itu menatapku. Ayah saya sudah 2 hari di sini. Tapi biayanya, kami tidak punya uang lagi. Kami tidak bisa bayar biaya rawat inap. Aku menatap catatan medis di tangan perawat. Pasien itu menderita gagal ginjal stadium akhir. Biaya perawatannya memang mahal. Aku menatap wanita itu. Berapa total biayanya? Sekitar 20 juta, jawabnya dengan suara bergetar. Aku menghela napas. Lalu aku menoleh ke perawat. Tolong lunasi semua biaya pasien ini. Ini ditanggung oleh rumah sakit. Perawat itu terkejut. Tapi, Pak Andi, itu harus melalui persetujuan direktur. Aku menatapnya tenang. Saya adalah salah satu pemilik rumah sakit ini. Dan saya menyetujui ini. Perawat itu mengangguk cepat. Wanita itu menatapku dengan mata berkokok-kokak. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku tersenyum tipis. Tidak perlu. Saya hanya ingin ayah Anda bisa sembuh. Setelah mereka pergi, aku kembali melanjutkan tur. Tapi langkahku terhenti ketika melihat seorang anak kecil sedang menangis di depan ruang gawat darurat. Ibunya sedang berdebat dengan petugas administrasi. Anak saya butuh operasi sekarang. Tolong dokter. Dia sudah tidak sadarkan diri. Petugas administrasi terlihat bingung. Maaf Bu, tapi kami belum bisa menerima pasien karena biaya belum lunas. Aku langsung mendekat. Ada masalah? Petugas itu melihatku dan langsung berdiri. Pak Andi? Aku menatap ibu itu. Anaknya sakit apa? Dia kena kecelakaan tadi pagi. Kepalanya terbentur. Dokter bilang, harus operasi sekarang. Aku menatap petugas. Tolong bawa ke ruang operasi sekarang. Semua biaya ditanggung rumah sakit. Petugas itu mengangguk cepat. Ibu itu menatapku dengan mata penuh harapan.
Terima kasih, terima kasih. Banyak, aku hanya tersenyum. Semoga anak ibu cepat sembuh. Setelah itu, aku kembali ke ruang kerjaku. Aku duduk di kursi, menatap kota dari jendela lantai ke-12. Dari sini, aku bisa melihat kehidupan orang-orang di luar. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berbahagia, ada yang menderita. Aku menatap foto yang masih kusimpan di meja. Foto, Laya, dan aku di depan tenda pernikahan Maya. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, hidupku tidak mewah. Aku tahu, penampilanku sering dihina. Tapi aku juga tahu, aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta. Keikhlasan, kasih sayang, dan martabat. Sebagai seorang ayah. Dan suatu hari nanti, Maya akan tahu siapa aku sebenarnya. Hujan turun sejak pagi. Langit terlihat gelap, seolah mencerminkan suasana hati yang mulai tidak menentu. Aku sedang memeriksa laporan keuangan rumah sakit ketika telepon di mejaku berdering. Nomor yang tidak dikenal, aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, Pak. Andi, ini dari Mitra Sehat. Ada pasien darurat yang baru saja masuk. Kami perlu konfirmasi dari Bapak, karena pasien ini tidak membawa identitas lengkap dan tidak memiliki kartu asuransi. Aku menghela napas. Siapa nama pasien itu, Maya? Maya Suryadi. Dengungan di telingaku terasa seketika. Maya. Nama itu seperti gema lama yang kembali menghantui. Aku menelan ludah. Apa kondisinya? Dia mengalami kelelahan ekstrem. Dan Pink. Setelah pemeriksaan awal, diduga ada masalah serius di organ dalamnya. Mungkin hati atau ginjal, tapi kami perlu pemeriksaan lebih lanjut. Aku diam sejenak. Bayangan wajah Lia muncul di benakku. Wajahnya yang sedih, tangis Nia yang tak terbendung saat diusir dari pernikahan ibunya. Aku tahu, ini bukan tentang Maya, tapi tentang prinsipku sebagai dokter, sebagai manusia, dan sebagai ayah. Apa dia sudah stabil? Tanyaku pelan. Iya, sudah stabil, tapi kami perlu persetujuan untuk melanjutkan perawatan intensif. Aku menutup mata sejenak. Izinkan saja, saya yang tanggung biayanya. Setelah menutup telepon, aku berdiri dan menatap kota dari jendela. Aku tidak bisa mengelak. Maya akan kembali menjadi bagian dari hidupku, meski hanya dalam bentuk perawatan medis. Tapi aku tidak akan membalas dendam. Aku hanya akan melakukan tugasku sebagai dokter dan sebagai manusia. Beberapa hari kemudian aku memasuki ruang rawat inap. Lantai ke-5. Di sanalah Maya dirawat. Kondisinya semakin memburuk. Setelah serangkaian tes, dokter menyimpulkan bahwa Maya menderita hepatitis fulminan. Kerusakan hati akut yang sangat parah. Jika tidak segera diatasi, bisa menyebabkan gagal organ. Total, aku melihatnya dari balik kaca ruang perawatan. Wajahnya pucat, rambutnya tidak lagi disanggul rapi, seperti di hari pernikahannya. Tubuhnya yang dulu anggun, kini terlihat rapuh di atas ranjang putih. Aku menarik napas panjang. Aku tidak merasa senang. Aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa kasihan. Pak Andi, panggil seorang perawat. Keluarga pasien sudah datang. Mereka ingin bertemu direktur rumah sakit. Aku mengangguk. Baik, bawa mereka ke ruang pertemuan. Beberapa menit kemudian, aku duduk di ruang pertemuan kecil di lantai ke-5. Di seberang meja, duduk Budi dan Ibu Maya. Wajah mereka tampak cemas, tapi masih menyimpan sisa arogansi. Jadi, ini rumah sakit terbaik, ya? Tanya Budi dengan nada memastikan. Ya, Mitra Sehat adalah salah satu rumah sakit terbaik di Jawa Barat. Jawabku datar. Budi menghela napas. Bagaimana kondisi Maya sekarang? Aku menjawab dengan tenang. Dia menderita kerusakan hati akut. Perlu perawatan intensif. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan, kami akan mempertimbangkan transplantasi. Budi dan Ibu Maya saling pandang. Wajah mereka semakin panik. Biayanya? Tanya Ibu Maya. Aku menatap mereka. Sangat mahal. Tapi saya sudah perintahkan tim untuk tidak menagih biaya selama perawatan berlangsung. Mereka terkejut. Budi menatapku heran. Tapi, kami belum membayar biaya masuk. Kami bahkan belum menyerahkan dokumen lengkap. Aku tersenyum tipis. Kami tahu, tapi pasien adalah prioritas utama. Biaya bisa diurus nanti. Ibu Maya menatapku dengan tatapan curiga. Anda siapa sebenarnya? Aku diam sejenak. Lalu aku berkata pelan, saya Andi, mantan suami Maya. Wajah mereka langsung berubah. Budi mengerutkan dahi. Ibu Maya menatapku dengan tatapan campur antara kaget dan tidak percaya. Kamu, Andi, yang dulu? Ya, jawabku tenang. Yang dulu diusir dari pernikahan mantan istrinya,
Keheningan menyelimuti ruangan. Aku bisa melihat rasa malu di wajah mereka. Mereka pasti baru menyadari sesuatu. Bahwa orang yang dulu mereka hina, kini berdiri di atas mereka. Menjadi satu-satunya harapan untuk kesembuhan Maya. Aku menatap Budi. Anda suami Maya? Ya. Kami sudah menikah sekitar 5 tahun lalu. Aku menghela napas. Saya harap Anda bisa menjaga dan merawatnya sekarang. Karena dia butuh kasih sayang, bukan harta. Budiman, ia tidak menjawab. Aku bangkit dari kursi. Saya akan pastikan tim medis memberikan perawatan terbaik untuknya. Anda bisa menjenguknya setiap hari. Tapi pastikan tidak mengganggu istirahatnya. Aku berjalan keluar dari ruangan. Meninggalkan mereka yang masih terpaku pada kenyataan. Yang baru saja mereka terima, saat aku kembali ke ruang observasi, aku melihat Maya terbangun. Matanya sedikit terbuka. Aku tidak masuk, hanya menatapnya dari balik kaca. Aku ingat kata-kataku dulu. Saya tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depannya. Tapi mungkin, kali ini, aku bisa memperbaiki masa lalu. Bukan untuk Maya, tapi untuk Lia. Karena suatu hari nanti, Lia harus tahu bahwa ayahnya tidak pernah membenci ibunya. Bahkan ketika dunia menolakku, aku tetap memilih untuk memaafkan. Karena kebaikan adalah bentuk paling tinggi dari kekuatan. Matahari belum terbit ketika aku tiba di rumah sakit pagi itu. Udara pagi terasa sejuk, menusuk kulit meski aku sudah mengenakan jas biru tua yang biasa kupakai saat bekerja. Langkahku tenang, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar tenang sejak Maya masuk ke Mitra Sehat. Aku langsung menuju ruang observasi. Di balik kakak, Maya masih terbaring lemah. Tubuhnya terlihat semakin kurus, wajahnya pucat. Ia tampak seperti bayangan dari wanita yang dulu pergi meninggalkan kami tanpa penjelasan jelas. Aku menatapnya sejenak. Aku tidak membayangkan ini akan terjadi. Aku tidak pernah berharap ia sakit. Tapi aku juga tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan dirawat di rumah sakit yang sebenarnya menjadi bagian dari usahaku selama bertahan-tahan. Aku menarik napas panjang. Pak Andi, panggil seorang perawat dari belakang. Keluarga pasien sudah menunggu di ruang pertemuan. Mereka ingin bertemu dengan direktur rumah sakit. Aku mengangguk. Baik, saya akan ke sana. Aku memasuki ruang pertemuan dengan langkah tenang. Di dalamnya, duduk Budi dan Ibu Maya. Wajah mereka tampak cemas. Tapi kali ini, tidak ada rasa sombong di sana. Hanya keputusasaan. Selamat pagi, sapaku datar. Budi langsung menatapku. Pak Andi, kami ingin bicara dengan Anda. Tentang Maya, aku duduk di seberang mereka. Silakan, Budi menarik napas. Kami tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang mengelola rumah sakit ini. Kami pikir Anda hanya dokter biasa. Kami minta maaf atas perlakuan kami dulu. Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Aku diam sejenak, lalu aku berkata pelan. Saya tidak datang ke sini untuk pengakuan. Saya tidak butuh permintaan maaf itu. Yang saya butuhkan adalah agar Maya mendapatkan perawatan terbaik, dan itu sudah saya pastikan. Ibu Maya menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Andi, kami dulu salah. Kami mengira Anda tidak punya apa-apa. Kami mengira hidup Anda tidak penting. Tapi ternyata Anda jauh lebih baik dari kami. Aku tersenyum tipis. Saya tidak datang untuk menunjukkan siapa yang lebih baik. Saya datang karena itu adalah tugas saya sebagai dokter. Dan sebagai manusia, Budi menatapku dengan tatapan penuh rasa malu. Saya tidak bisa membayar biaya perawatannya. Bisnis saya hancur. Kami bahkan hampir tidak punya tempat tinggal. Aku menghela napas. Saya sudah bilang sebelumnya, biaya perawatan Maya saya yang tanggung. Anda tidak perlu membayar apapun. Mereka terdiam. Ibu Maya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Anda masih baik kepada kami? Padahal kami dulu, aku memandang mereka. Karena saya bukan orang yang membalas kebencian dengan kebencian. Saya percaya, kebaikan adalah bentuk paling tinggi dari kekuatan. Beberapa saat kemudian, Budi bertanya, boleh saya lihat kondisinya sekarang? Aku mengangguk. Ya, tapi jangan lama-lama. Dia masih perlu istirahat. Kami dari ruang pertemuan dan menuju ruang rawat inap Maya. Aku membuka pintu perlahan. Di dalam, Maya terbaring lemah, matanya terbuka sedikit, tapi tampaknya ia sulit untuk sepenuhnya terjaga. Budi mendekat ke ranjang dan memegang tangan Maya. Ia menangis pelan. Maya, aku minta maaf, aku tidak bisa melindungimu. Aku gagal sebagai suami. Maya tidak menjawab, hanya matanya yang bergerak pelan. Aku bisa melihat kesedihan di wajahnya.
Ibu Maya juga menangis. Ibu juga minta maaf, Nak. Ibu salah. Ibu tidak pernah peduli dengan perasaanmu. Ibu hanya peduli pada uang dan gengsi. Aku menatap mereka dari jauh. Aku tidak bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan Maya saat ini. Dulu, ia meninggalkan kami karena ingin hidup yang lebih baik. Tapi sekarang, ia terbaring di sini, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa memberinya apapun selain penyesalan. Aku menarik napas panjang. Saya akan keluar dulu. Biarkan mereka berbicara dengan Maya, kataku pelan pada perawat yang berjaga. Aku keluar dari ruangan dan berjalan menyusuri koridor. Langkahku terhenti ketika melihat seorang anak kecil sedang menangis di depan ruang gawat darurat. Ibunya tampak panik. Anak saya butuh operasi, Pak, tapi kami tidak punya uang. Aku menatapnya. Tidak masalah. Bawa saja ke ruang operasi. Saya yang tanggung biayanya. Perawat yang ada di sana langsung membawa anak itu masuk. Ibunya menatapku dengan mata berkokok-kokok. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata. Apalagi, aku tersenyum tipis. Tidak perlu, saya hanya ingin anak ibu bisa sembuh. Setelah itu, aku kembali ke ruang pertemuan. Budi dan Ibu Maya sudah menunggu di sana. Wajah mereka tampak lebih tenang, tapi tetap penuh penyesalan. Pak Andi, kata Budi pelan, saya tahu ini bukan tempat saya untuk meminta lebih. Tapi, bisakah Anda memaafkan kami? Aku menatapnya sejenak. Lalu aku berkata, saya sudah memaafkan kalian, bukan karena kalian meminta, tapi karena saya tidak ingin membawa dendam itu dalam hidup saya. Mereka terdiam. Aku bangkit dari kursi. Saya akan pastikan Maya mendapatkan perawatan terbaik. Tapi setelah itu, hidup kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Saya bisa membantu lebih dari itu. Aku berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka yang masih memikirkan kata-kataku. Aku tahu, Maya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya pulih. Tapi aku juga tahu, ia akan menyadari satu hal, bahwa kekayaan dan gengsi tidak bisa menyelamatkannya. Yang bisa menyelamatkan adalah kasih sayang, pengampunan, dan kebaikan. Dan itu semua, aku sudah berikan. Langit pagi itu terlihat cerah, tapi hatiku terasa berat. Aku baru saja selesai melakukan operasi darurat untuk pasien anak-anak yang masuk semalam. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tetap terjaga. Aku tahu, hari ini akan menjadi hari yang sulit, karena hari ini Maya ingin berbicara denganku. Perawat memberitahuku bahwa ia meminta untuk melihatku. Sebelum ia kembali ke ruang istirahat, setelah fisioterapi pagi, ia sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Tidak sepenuhnya pulih, tapi setidaknya, ia sudah bisa duduk dan berbicara dengan suara pelan. Aku menarik napas panjang. Sebelum membuka pintu ruang rawatnya, aku masuk perlahan, lalu berjalan mendekati ranjangnya. Maya terbaring dengan wajah yang lebih segar dari beberapa hari lalu. Matanya menatapku, penuh penyesalan. Andi, ujarnya dengan suara serak. Aku duduk di kursi di samping ranjang. Ya, Maya, aku di sini. Maya menatapku sejenak. Aku bisa melihat air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku minta maaf untuk semua yang pernah aku lakukan. Untuk meninggalkan kamu, untuk meninggalkan Lia. Untuk semua rasa sakit yang aku tinggalkan. Aku diam. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Kamu tahu, lanjutnya, suaranya gemetar. Aku dulu pikir, uang dan kemewahan bisa membuatku bahagia. Aku pikir, dengan hidup bersama Budi, aku bisa punya hidup yang lebih baik. Tapi ternyata, aku salah. Aku masih diam. Aku tahu, ini adalah momen yang penting, tapi aku tidak ingin terburu-buru. Maya menarik napas pendek. Aku tidak pernah lupa pada Lia. Aku tidak pernah berhenti merindukannya. Tapi aku terlalu malu untuk datang. Aku takut, aku tidak pantas. Aku akhirnya angkat bicara. Kamu tidak pantas datang saat itu, tapi kamu pantas menjadi ibu untuknya. Hanya saja, kamu tidak memilih jalan itu. Maya menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku ingin melihatnya. Aku ingin memeluknya. Aku tidak peduli lagi apa kata orang. Aku hanya ingin menjadi ibu untuknya. Aku menatap matanya. Aku bisa melihat kerendahan hati yang tulus. Aku tahu, sakit dan penyesalan itu membuatnya sadar bahwa dunia bukan hanya tentang uang dan gengsi, tapi tentang kasih sayang. Kamu bisa lihat dia, tapi kamu harus tahu, Lia masih merasa sakit, dia masih merasa ditolak. Jika kamu ingin bertemu dengannya, kamu harus siap menerima itu. Maya mengangguk pelan. Aku siap, aku akan menerima apapun yang ia rasakan.
Aku hanya ingin mencoba menjadi ibu yang seharusnya aku jadi. Beberapa jam kemudian, aku pulang ke rumah untuk menjemput Lia. Aku tidak memberitahunya secara langsung. Aku hanya berkata, "Ayah mau bawa kamu ke rumah sakit. Ada seseorang yang ingin melihatmu." Lia menatapku heran. "Siapa?" Aku tersenyum tipis. "Ibumu." Lia terdiam. Aku bisa melihat rasa takut di matanya. Aku memegang tangannya. "Kamu tidak harus memaafkannya sekarang. Tapi ia ingin melihatmu. Ia ingin memelukmu." Lia mengangguk pelan. Kami naik angkot menuju rumah sakit. Saat sampai di ruang rawat Maya, suasana terasa tegang. Maya sudah duduk di atas ranjang bersandar pada bantal putih. Wajahnya tampak cemas, tapi juga penuh harapan. Lia berdiri di ambang pintu. Tidak berani masuk. Aku menatapnya lembut. "Kamu tidak harus memaafkannya sekarang, tapi kamu bisa mulai dengan melihatnya. Membiarkannya memelukmu." Lia sejenak, lalu mengangguk. Ia perlahan berjalan mendekati ranjang. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia membuka kedua tangannya. "Lia, boleh ibu peluk kamu?" Lia diam sejenak. Lalu, perlahan, ia mendekat. Maya memeluknya erat. Air mata mulai mengalir dari kedua mata mereka. Aku berdiri di samping pintu, menatap mereka berdua. Hariku, Hengget, ini adalah momen yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi. Setelah beberapa menit, Lia melepaskan pelukan dan menatap Maya. "Kenapa ibu meninggalkan kami?" tanya Lia dengan suara pelan. Maya menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak tahu lagi apa yang benar saat itu. Aku merasa lelah. Aku merasa tidak punya apa-apa. Aku salah. Aku sangat salah. Lia diam. Lalu ia berkata, "Aku ingin punya ibu juga seperti anak-anak lain, tapi aku takut ibu akan pergi lagi." Maya mengusap pipi Lia. "Aku janji, Nak, aku tidak akan pergi lagi. Aku akan berusaha menjadi ibu yang baik untuk kamu. Meskipun aku tahu, aku tidak bisa mengganti waktu yang hilang." Lia menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. "Aku akan coba." "Memaafkan ibu?" Maya menarik napas lega. Ia memeluk Lia lagi. Aku menatap mereka berdua dengan senyum tipis. Setelah Lia pulang, aku kembali ke ruang rawat Maya. Ia masih terbaring, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. "Terima kasih, Andi," katanya pelan. Aku menatapnya. "Aku tidak melakukannya untukmu. Aku melakukannya untuk Lia. Tapi aku juga melakukannya untuk diriku sendiri, karena aku tidak ingin membawa dendam itu selamanya." Maya menatapku. "Kamu masih mencintai aku?" Aku tersenyum tipis. "Aku tidak pernah membenci kamu. Tapi cinta, itu sudah berubah. Sekarang, cinta itu menjadi bentuk lain. Cinta sebagai mantan suami. Cinta sebagai manusia yang ingin kamu sembuh." Maya mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku tidak berharap kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal sekali." Aku menatapnya. "Kita semua pernah salah, tapi yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu, dan kamu sudah mulai melakukannya." Aku berdiri dari kursi. "Aku akan pergi dulu. Istirahat yang cukup. Kamu masih butuh banyak waktu untuk pulih." Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. "Dan Maya, jika kamu ingin menjadi ibu yang baik untuk Lia, mulailah dari hal-hal kecil, dari ucapan selamat pagi, dari doa sebelum tidur, dari kehadiran yang tulus, bukan dari uang atau kemewahan." Maya menatapku, lalu mengangguk perlahan. "Aku akan coba." Aku tersenyum tipis, lalu keluar dari ruangan. Di luar, angin bertiup sepoi-sepoi. Langit biru cerah, seperti mencerminkan ketenangan yang mulai hadir di hatiku. Aku tahu, masa lalu tidak bisa diubah, tapi aku juga tahu, dengan pengampunan, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Dan aku, Andi, akhirnya bisa melepaskan dendam itu selamanya. Hari ini, langit biru cerah, angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma bunga dari taman kecil di depan rumah. Aku sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat. Sementara Lia bermain di halaman bersama kucing kesayangannya, Mochi. Rumah kami memang masih sederhana. Dindingnya masih bercat putih yang mulai mengelupas. Atapnya masih berisik saat hujan. Tapi di sini, kami punya segalanya yang penting. Kehangatan, kejujuran, dan kasih sayang. Aku menyeruput tehku, lalu menatap foto yang masih tersimpan rapi di dalam dompet. Foto Lia dan aku di depan tenda pernikahan Maya. Foto yang dulu membawa luka, tapi kini menjadi bagian dari perjalanan hidupku yang mengajarkan arti pengampunan. Aku tidak pernah menyangka bahwa dari peristiwa menyakitkan itu,
akan lahir sesuatu yang baru. Sesuatu yang baik. Setelah beberapa bulan menjalani perawatan intensif, Maya akhirnya diperbolehkan pulang. Kondisinya membaik secara bertahap. Ia masih lemah, tapi semangatnya untuk hidup terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak tinggal bersama Budi lagi. Mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Bisnis Budi benar-benar hancur, dan ia memilih pergi untuk membangun hidup baru di luar kota. Maya tidak menyalahkan Budi. Ia justru mengatakan bahwa ia yang salah, karena dulu memilih uang dan gengsi di atas segalanya. Maya memilih tinggal di sebuah rumah kecil tidak jauh dari tempatku. Bukan untuk kembali padaku, tapi untuk memperbaiki hubungannya dengan Lia. Aku tidak mengatur apapun. Aku hanya memberi ruang, karena aku tahu, jika ia benar-benar ingin menjadi ibu untuk Lia, ia harus membuktikannya sendiri, dengan tindakan, dengan kesabaran, dengan kehadiran yang tulus, dan ia melakukannya. Beberapa minggu setelah pulang dari rumah sakit, Maya mulai mengikuti rutinitas kecil bersama Lia. Setiap pagi, ia datang ke rumah, dan membantu Lia bersiap pergi ke sekolah. Ia menyisir rambut Lia, memastikan ia sarapan dengan baik, lalu mengantarnya ke halte bus. Saat pulang, ia menunggu Lia di halte, lalu mereka pulang bersama. Mereka bermain, bercerita, atau sekadar duduk di teras sambil menikmati matahari sore. Aku memperhatikan mereka dari jauh. Awalnya, Lia masih canggung, masih ragu, tapi perlahan, rasa ketidaknyamanan itu mulai menghilang. Ia mulai memanggil ibu dengan suara pelan. Ia mulai memeluk Maya setiap kali pulang. Dan Maya, dengan segala kerendahan hati, menerima semua itu dengan tangan terbuka. Suatu sore, Lia datang ke kamarku dengan mata berbinar. Ayah, ibu ajak, aku bikin kue hari ini. Boleh, ya? Aku tersenyum. Ya, tentu saja. Tapi kamu harus bantu ibu ya. Tidak boleh hanya menonton. Lia mengangguk semangat. Aku akan bantu. Aku akan jadi asisten ibu. Aku memeluknya sejenak. Ayah bangga. Padamu. Lia tersenyum lebar, lalu berlari keluar untuk menemui Maya. Aku menatap punggungnya yang berlari kecil. Hatiku terasa hangat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, Lia akan memanggil Maya dengan sebutan ibu, dengan senyum di wajahnya. Dan, aku tidak merasa kehilangan. Aku justru merasa lega, karena aku tahu, Lia sekarang punya ayah dan ibu. Meskipun tidak tinggal bersama, tapi ia punya kasih sayang dari keduanya. Beberapa bulan berlalu, dan Maya mulai menemukan kembali tujuan hidupnya. Ia mulai bekerja paruh waktu sebagai desainer grafis freelance. Ia tidak lagi mencari kemewahan, tapi cukup untuk bisa membayar kebutuhan sehari-hari dan sedikit membantu tetangga. Ia juga mulai aktif di kegiatan sosial di desa, seperti mengajarkan anak-anak menggambar dan membantu ibu-ibu membuat kue untuk dijual di pasar. Aku sering melihatnya. Tears, bukan senyum sombong seperti dulu, tapi senyum yang tulus, senyum dari seseorang yang akhirnya menemukan makna hidup yang sebenarnya. Pada suatu malam, Maya datang ke rumah. Ia membawa secangkir teh hangat untukku. Boleh aku duduk sebentar? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ya, silakan. Kami duduk berdampingan di teras. Udara malam terasa sejuk. Suara jangkrik terdengar dari semak-semak. Terima kasih, Andi, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. Untuk apa? Maya menatap langit. Untuk tidak membenciku. Untuk tidak membalas dendam. Untuk tetap menjadi ayah yang hebat untuk Lia. Untuk memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Aku tersenyum tipis. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin hidupku diisi oleh dendam. Aku ingin hidupku penuh arti, penuh makna. Maya mengangguk pelan. Aku beruntung punya kamu. Aku beruntung Lia punya kamu. Aku menatapnya. Kita semua pernah salah, tapi yang penting, kita bisa belajar darinya. Dan kamu sudah melakukannya. Kami duduk dalam diam cukup lama. Lalu Maya berkata lagi, aku tidak akan pernah bisa mengganti waktu yang hilang, tapi aku akan berusaha menjadi bagian dari hidupnya. Meskipun hanya sedikit. Aku menatap matanya. Kamu sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan itu adalah hal terpenting. Beberapa bulan setelah itu, Lia membuat surat untuk ulang tahun Maya. Ia menuliskan, selamat ulang tahun Ibu, terima kasih sudah kembali. Aku masih sedikit takut, tapi aku mulai percaya. Aku harap kita bisa punya banyak kenangan indah bersama. Aku sayang Ibu. Aku membaca surat itu sambil menahan air mata. Maya membacanya dengan mata berkokok-kokah, lalu memeluk Lia erat.
Disitulah aku tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil, seperti pelukan seorang ibu, seperti ucapan aku sayang dari seorang anak, seperti pengampunan yang tulus dari seorang mantan suami. Dan aku, Andi, akhirnya menemukan kebahagiaan itu. Bukan dalam bentuk kemewahan, bukan dalam bentuk pengakuan, tapi dalam bentuk ketenangan hati. Karena aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik untuk diriku, untuk Lia, dan bahkan untuk Maya, dan itu sudah cukup.